Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel BTA Creative Fashion. Kali ini kita akan sedikit memberi tips cara kita untuk mengatasi lag ketika bermain game ya. Khususnya ini adalah masalah koneksi ya. Mungkin ada dari beberapa teman-teman yang karakternya kayak begini nih. Woi, saya lagi push rank, jangan main YouTubean terlalu banyak, woi. Atau seperti ini, woi jangan download film dulu, saya ini lagi push rank. Nah, kadang kita menemui kendala-kendala seperti itu ketika kita sedang bermain game online ya, bermain game online yang membutuhkan latency atau konektivitas yang stabil. Ya, akan tetapi jaringan kita tidak mendukung hal tersebut karena digunakan oleh beberapa orang atau banyak orang. Nah, bagaimana tips agar jaringan kita itu tetap stabil ketika digunakan oleh banyak orang? Ya, pertama saya akan langsung simulasikan aja. Perangkat apa yang dibutuhkan. Ya, misalnya kita mempunyai jaringan IndiHome. Ya. Ini ada modem IndiHome ya. Ini pasti diberi oleh tukang Telkom kalau kita berlangganan. Ya entah itu IndiHome atau MNC TV atau provider yang lain ya. Pertama ini adalah modemnya, kemudian ini adalah yang hitam ini adalah chargernya. Ini sepaket dengan ini ya, sepaket dengan modemnya ini. Kemudian ini ada kabelan ini sepaket dengan modemnya, ini juga bisa beli sendiri. Nah, sama aja. Oke, selanjutnya saya perkenalkan, ini ada TP-Link apa ini? TLWR940N ya. Ini murah aja sih, cuma 200 ribuan aja, nggak mahal. Tapi ini fungsinya sangat luar biasa. Dan ini chargernya ini sudah sepaket dengan ini ya. Sudah sepaket dengan ini. Ini adalah router TP-Link ini fungsinya apa? Fungsinya untuk salah satu perangkat tambahan yang digunakan untuk mengkostumisasi jaringan kita atau network kita ya, biar lebih mantap. Salah satunya untuk membatasi bandwidth atau membatasi kecepatan setiap perangkat yang connect ke jaringan kita. Oke, untuk lebih lanjutnya saya coba konekkan dulu kali ya, konekkan dulu modem IndiHome ini dengan kabel fiber optik ya, kabel fiber optik. Oke. Ini kabel fiber optik. Ini jangan sampai lekuk, jangan sampai siku, karena ini bisa rusak karena dalamnya fiber optik. Jadi pastikan pemasangannya itu jangan sampai siku ya. Kita masukkan aja. Nah, kalau ini kan agak melengkung jadi nggak apa-apa. Kita colokkan juga ini powernya, adapternya ini. Kita colokkan dan kita nyalakan. Ini tombol cara untuk menyalakannya. Sudah nyala. Kemudian kita nyalakan juga yang ini. Oke, tapi sebelum kita sambungkan dengan yang ini, kita tes kecepatannya ini dulu ya. Berapa kecepatan normalnya, kecepatan normalnya. Oke, internet sudah nyala. Kita menunggu wifi-nya nyala. Oke, wifi-nya sudah nyala juga.
Kita langsung connect ke ini ya. Saya sudah ganti nama jadi modem IndiHome. Sekarang kita tes kecepatannya. Mulai. Dan ini ada kecepatan uploadnya. Ya 4,2. Jadi untuk IndiHome itu 1:5 ya. Jadi satunya kalau downloadnya 20 ya uploadnya 4, 1:5. Oke, ini adalah kecepatan idealnya ya. Jadi itu nggak dibatasi. Meskipun kita sedang main game dan kita yang connect banyak orang, tapi ada satu orang saja yang download dengan kapasitas besar dan memakan bandwidth, ya semua jadi ikut ini, jadi ikut terdampak ya. Jadi koneksinya nggak stabil. Oke, kita coba memfungsikan alat ini. Bagaimana caranya? Pertama kita konekkan dulu adapternya, masukkan ke sini. Oke. Kemudian kabelan tadi mana ini? Kabelan itu ini masukkan ke ini ya, yang biru ini, yang internet ini ya. Ya entah apapun routernya, ya namanya kurang lebih kayaknya internet sama aja. Kita konekkan ke sini ya. Ini colokannya nggak bisa kebalik ya. Oke. Kemudian kita konekkan kemana? Oke, kita konekkan ke port nomor 3, ke port nomor 3 ya, ke port nomor 3. Ada tulisannya, kebetulan ada tulisannya internet juga. Oke. Dan kita colokkan ke sumber daya untuk routernya ini. Oh ya, dinyalakan. Nah, ini tombol powernya ya, di sebelah colokan adapter. Nah, ini udah mulai menyala. Kalau warnanya oranye seperti ini, artinya dia masih proses, ya, masih proses. Nah, kedap-kedip dia udah mulai connecting. Oke, ini sudah biru. Ini secara otomatis akan men-setting apabila sudah connect TP-Link 37B6 ya. TP-Link 37B6. Kita konekkan ke TP-Link 37B6. Oke, kita coba masuk ke sistemnya ini ya. Kita bisa menggunakan HP Android. Kita masuk ke Google Chrome atau browsernya, atau kalau HP yang lain iOS itu bisa juga masuk ke browsernya, atau komputer atau laptop sama aja, masuk lewat browser. Saya simulasikan lewat HP Android. Ini masuk ke Google Chrome. Oke, saya ulangi lagi. Alamatnya adalah ini ya, 192.168.1.1
192.168.0.1. Sebenarnya alamatnya itu juga ada di sini ya, ada di sini itu wifi-nya apa, kemudian passwordnya berapa, itu ada di sini ya. Oke, coba kita connect lagi. Username-nya ada juga di bawah sini sama kayak tadi. Username-nya admin, passwordnya juga admin. Masuk. Nah, di menu ini yang perlu kita ketahui ya, untuk mengganti password bisa, itu masuknya ke wireless ya, wireless security ya. Ini kalau mau kita ganti password ya. Kemudian wireless setting, ini kalau kita mau ganti ini nama wifi-nya ya. Kemudian ya, ini juga ada fitur guys network. Jadi ini ketika apa ya, ketika kita ada tamu ya, gampangannya gitu. Ketika ada tamu dan ingin connect wifi tapi bandwidthnya dibatasi secara khusus, nah itu bisa pakai guys network. Jadi kayak dibedakan gitu. Jadi kemudian kita yang pertama adalah lihat DHCP-nya, settingan DHCP-nya. Settingan DHCP ini adalah ketika satu perangkat ya yang connect ke jaringan si router ini, itu otomatis router ini akan memberikan IP atau alamat agar si perangkat itu bisa connect ke internet atau connect ke router ini. Nah, yang diberi si router ini berapa aja ranknya, nah itu di sini bisa dilihat settingannya dari 192.168.0.100 sampai 192.168.0.199. Jadi ada 100 perangkat maksimal yang bisa connect ini secara otomatis ya, ketika memasukkan password tentunya. Oke, kemudian untuk mengontrol bandwidthnya bisa atau mengontrol kecepatan setiap perangkat yang connect ke sini, kita bisa masuk ke menu bandwidth control ini ya. Kalau kita mau mengontrol secara keseluruhan ya, ini kita langsung centang aja. Terus ini ada egress dan ingress bandwidth. Egress itu uploadnya, kemudian ingress itu downloadnya. Kita save aja. Ini udah diatur 512.248, kita save. Oke, itu sudah kita setting kecepatannya. Oke, sekarang kita coba cek kecepatannya seperti apa. Kita masuk ke speed test lagi. Tes. Nah, ini kecepatannya sudah dibatasi ya. Hanya downloadnya nggak nyampe 1, udah nyampe ya 1,4, 1,5, 1,6, 1,8, 1,9 ya Mbps. Itu kalau untuk buka YouTube paling kualitasnya HD ya, udah bagus sih. Kemudian untuk uploadnya itu ada 0,25 Mbps 24. Oke, jadi sudah dibatasi ya. Saya kembali lagi ke menunya si router ini. Jadi selain kita membatasi semua perangkat yang connect di sini, terus timbul pertanyaan, lah saya kan yang punya, masa saya juga dibatasi? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, nah kita masuk ke rules. Nah, di bawahnya control setting di bandwidth control. Di sini kita langsung add new. Nah, ini yang menarik, kita masukkan ke IP range. IP range kita ketik 192.168.0.1.
168.0.100. Karena tadi di DHCP-nya secara otomatis itu mengontrol 100 sampai 199. Nah, di selanjutnya kita sampai 199. 192 168.0.199 ya. Oke, ini kita kasih ya, untuk nyetel YouTube jangan terlalu kenceng ya, kita kasih 512 dan downloadnya kasih, kalau 248 kayak terlalu kecil ya, kita kasih 396 aja ya, 3 mega lah. Save. Nah, artinya dari IP yang nomor 100 sampai 199 itu bandwidthnya segini. Nah, kalau kita mau perangkat kita sendiri nih pengen bandwidthnya yang lebih tinggi ya, tinggal kita masukkan aja. Kita setting IP di 192.168.0.2 ya, mulai titik 2 sampai 11 saja. Jadi hanya 10 perangkat aja yang kecepatannya lebih tinggi dibanding yang lain. Kita kasih berapa tadi? Kasih 10 mega. Downloadnya kasih 20 mega. Oh ya, suka-suka kita karena kita yang nyeting ya. Oke, nah kemudian jangan lupa di kontrol settingnya kita maksimalkan dulu. Nanti kalau di sini nggak dimaksimalkan, yang termasuk kita nanti terdampak pembatasan kecepatan. Ini kasih maksimal aja 100 mega. Oke, terus kita kan masih connect dengan manual nih, kita masih ikut kecepatan yang dibatasi atau kecepatan yang rendah lah. Bagaimana kita untuk men-setting HP kita supaya connect ke kecepatan yang lebih tinggi? Seperti tadi ya, di IP 2 sampai 11. Kita masuk ke WiFi-nya, settingan WiFi. Nah, di TP-Link ini kita klik tanda serunya, kemudian alamat IP-nya ya, kita mau ganti ke nomor 3 atau nomor 2. Nah, yang kita pilih ada pengaturan IP, itu DHCP-nya kita ganti ke static ya. Tinggal kita ganti ini menjadi 3 lah, jadi 3. Terus back aja. Oke, sekarang kita coba lagi kecepatannya. Tes lagi. Nah, kita dapat kecepatan 13 ya, 14, 15 ya. Kita dapat kecepatan 15 Mbps. Untuk uploadnya kita dapat kecepatan 4 Mbps. Kalau dirasa masih kurang, tambahin lah. Mana tadi? Nah, ini. Modify ya, yang kita punya sendiri kita tambahin
kasih maksimalnya aja 100 fps. Save. Kita tes lagi. Wah, langsung ngebut ya. Ya, kecepatan maksimal lah. Oke, jadi seperti itu ya. Bagaimana cara mengatasi ketika kita main game itu tidak lag karena jaringan. Ya, kalau kita punya modem atau provider, apalagi provider dari fiber, ya fiber optik, ya. Akan tetapi untuk ini ya, untuk router ini paling kapasitasnya kalau digunakan oleh gamer atau ketika main game online ya, ini untuk batas amannya kira-kira itu 15 perangkat yang terhubung dengan inilah ya, terhubung dengan ini ya. Di perangkat itu mau buka apapun itu rasanya masih stabil. Akan tetapi kalau udah di atas 15 perangkat, mungkin modem ini sudah tidak relevan lagi, harus menggunakan modem yang lebih tinggi lagi. Terlebih lagi kalau penggunanya sampai 20-30 perangkat ya, saya sarankan untuk membeli router yang sudah ada fitur MIMO-nya, multi input multi output. Oke, terima kasih sudah menonton sampai sini ya. Silakan like video ini kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe saja. Ya, insya Allah apa yang kita berikan pasti ada manfaatnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.